Anu iki lho, HP kambe. Nah. Halo? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kira-kira sudah bisa dimulai acaranya? Pak Adi dipun mulai nggih? Nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Korwas, yaitu Bapak Adi Cahyono, dan Bapak Pengawas Pembina Bapak Trimo. Yang kita hormati Bapak Gunawan selaku Ketua KKG Kota Blitar. Dan yang kami hormati pula pengurus KKG Kota Blitar serta pengurus KKG Kota Kecamatan yang ada di Kota Blitar. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu peserta KKG kelas 3 Kota Blitar. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yakni terutama nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan KKG kelas 3 Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kegiatan KKG pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir acara. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bapak Ibu peserta KKG Kota Blitar kelas 3 yang berbahagia, pertama-tama perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif Samsul Rizal, berasal dari unit kerja saya yaitu di SDN Sentul 1 Kota Blitar, biasa dipanggil dengan Pak Rizal. Saya di sini ditugasi oleh Ketua KKG kita yaitu Bapak Gunawan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, akan kami bacakan dulu susunan acara pada pagi hari ini, yaitu untuk pertama pembukaan,
Dan dilanjut acara yang kedua yaitu sambutan Ketua KKG, yakni akan disambut oleh Bapak Gunawan. Dan yang ketiga yaitu pengarahan dari pengawas. Yang keempat yaitu diskusi bersama dan ditutup dengan doa. Ya, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu dengan pembukaan dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar mulai awal hingga akhir dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Li ridha illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah tahsilan ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. Terima kasih, semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KKG Kota Blitar kelas 3 yaitu Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan, waktu kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Monggo. Baik, terima kasih kepada Mas Arif selaku acara untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Gambar murah kita. Gambarin Mas Kumani. Yang saya hormati saat kecamatan. Pada kesempatan hari ini, ini adalah KKG pertama yang dilaksanakan oleh kelas 3 semenjak pandemi menyerang dulu. Dan ini merupakan KKG pertama semenjak juga saya dipilih secara paksa untuk menjadi ketua KKG kelas 3 kemarin. Yang prosesnya saya sendiri tidak tahu, tiba-tiba jadi. Terus ini adalah sebuah kehormatan, sekaligus sebuah bukan beban, tetapi sebuah kerja keras di mana KKG kelas 3 ini pada saat saya menjadi ketua di saat pandemi ini mulai. Dan ini adalah KKG pertama semenjak itu, dan lebih uniknya lagi KKG pertama ini dilaksanakan di mana virus corona ini lagi trending-trendingnya. Dan saya berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu diberikan bekerja. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Ini yang pertama saya mengucapkan salam dulu kepada teman-teman, karena banyak sekali. Loh, boleh nggak? Sebentar. Ya, dah. Selamat datang Pak Trimo. Ini tadi sudah kami mulai duluan. Tidak banyak yang akan saya sampaikan selaku Ketua KKG. Saya berharap dengan pertemuan KKG yang pertama ini dan selanjutnya akan diadakan KKG secara rutin. Saya juga berharap untuk KKG ke depan, program-program yang akan kami laksanakan itu bisa menjadikan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran, terutama untuk perangkat pembelajaran. Nanti kita mohon masukan dan pengarahan dari Bapak Pengawas, karena mulai semester baru ini kan kita memasuki 6 hari kerja lagi, Pak. Jadi apakah nanti kita perlu pergantian atau persiapan perangkat pembelajaran yang baru disesuaikan dengan keadaan yang sekarang, ataukah kita tetap pakai yang lama, atau kita membuat baru disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Dan ini kita juga tidak tahu PPKM ini dilaksanakan atau diberlakukan sampai kapan, kita juga belum tahu. Yang berikutnya, karena ini ada reorganisasi ketua KKG dan pengurus kecamatan, baik kota maupun kecamatan, nanti mohon untuk teman-teman dari pengurus yang baru itu koordinasi dengan pengurus-pengurus yang lama.
di mana kita akan memberikan laporan nanti untuk laporan terutama untuk kas masing-masing kecamatan itu nanti setiap bulan kalau bisa nanti dilaporkan ke teman-teman anggota, dan kita akan menyusun juga program-program kegiatan ke depannya nanti KKG kelas 3 mau dibawa kemana, mau bagaimana. Tidak menutup kemungkinan nanti KKG kita tidak Zoom lagi, Pak, tidak di dalam ruangan. Saya berharap nanti KKG kita juga bisa di luar, biar bisa nambah imun. Karena imun itu kan tidak selalu tentang obat, makanan bergizi, tapi juga hiburan juga. Siapa tahu nanti setelah pandemi ini berakhir, kita bisa mengajak Bapak Ibu yang semuanya, Bapak Ibu pengawas untuk KKG di luar pantai, Bromo, atau mungkin di mana itu kan asik. Imunnya juga nambah. Itu harapan kami, Pak. Mungkin dari saya itu saja perkenalan, karena ini waktu juga sangat terbatas. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan dan di pemberian arahan dari Bapak pengawas. Kami berharap beliau juga bersedia untuk memberikan arahan tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gunawan atas sambutannya. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu pemberian masukan ataupun arahan dari Bapak Pengawas. Nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Korwas, Bapak Adi Cahyono, dan Bapak Trimo selaku pengawas pembina. Untuk yang pertama disampaikan Bapak Adi Cahyono, semoga waktu kami persilahkan untuk memberikan masukan ataupun arahannya. Semoga Bapak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semuanya, mohon sebelum ini dilanjutkan, untuk yang masih di mute itu tolong di unmute dulu sehingga suaranya tidak bengung. Tadi sejak awal kok suaranya bengung semua, sehingga mohon yang tidak berbicara di unmute saja dulu semuanya, sehingga nanti pada saat mendapat giliran berbicara baru di mute sehingga semuanya nanti bisa jelas. Begini, Bapak Ibu yang kami hormati, memang saat ini situasi kita situasi yang tidak menentu. Mau nggak mau kita sebagai guru itu harus pinter-pinter menyesuaikan. Suatu contoh kemarin pada saat kita menyusun kurikulum bersama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, itu sudah kita konsep bahwa teman-teman mempunyai dua skenario. Dua skenario tersebut adalah yang pertama skenario situasi normal, dan yang kedua situasi yang tidak normal. Seperti yang sekarang ini setelah kurikulum jadi, itu dalam keadaan normal, ternyata situasinya menjadi tidak normal. Sehingga dalam waktu singkat teman-teman harus segera bisa menyesuaikan diri. Dan bentuk penyesuaian diri ini untuk teman-teman kepala sekolah, yang penting kurikulumnya sudah selesai, dan ini tentunya ditindaklanjuti oleh teman-teman guru. Teman-teman guru mulai dari guru kelas 1, guru kelas 2, sampai dengan guru kelas 6, dan juga guru olahraga serta guru agama. Mengapa ini perlu segera ditindaklanjuti? Karena yang tahun kemarin proses pembelajaran kita ini masih 5 hari kerja. Sedangkan mulai tahun pelajaran ini, mulai Juli kemarin tanggal 12, kita sudah melaksanakan pembelajaran 6 hari kerja. Namun demikian karena situasi pandemi, tentunya kita tidak bisa pembelajaran tatap muka. Sehingga dalam waktu singkat teman-teman segera menyesuaikan diri, proses pembelajarannya secara daring kembali seperti beberapa bulan yang lalu. Nah, terkait dengan ini mohon teman-teman pengurus KKG mulai dari tingkatannya, tingkat kota hingga tingkat kecamatan, segera berbagi, karena RPP yang kemarin yang sudah panjenengan buat itu adalah RPP untuk
5 hari kerja. Sehingga PB-nya sampai dengan PB pembelajaran yang kelima. Ya, sehingga ini harus segera dirubah lagi, disesuaikan dengan PB yang ke-6 atau 6 hari masuk kerja. Kemudian masalah materi RPP-nya tetap itu saja tidak apa-apa. Yang penting dari 5 hari kerja segera dirubah menjadi 6 hari kerja. Kemudian panjenengan juga tidak usah terkejut kalau beberapa guru teman-teman panjenengan itu beralih menjadi guru kelas 5. Karena apa? Dengan adanya perubahan-perubahan yang mana dulu kelas 6 masih ada ujian sekolah, ternyata sekarang kelas 6 sudah tidak ada ujian sekolah, sehingga diganti yang namanya AKN, yang itu akan dilaksanakan pada kelas 5, sehingga mau nggak mau panglima perangnya kalau dulu itu ditaruh di kelas 6 atau di kelas yang mana saja, mungkin mulai tahun-tahun depan ini beberapa sekolah panglimanya beralih ke kelas 5, dan itu wajar sekali terjadi. Yang penting panjenengan selaku guru kelas 3 itu segera menyesuaikan. Nah, nanti pada saat ini juga ada Pak Trimo, mohon nanti Pak Trimo juga menyampaikan masalah AKM. AKM itu apa? Meskipun panjenengan masih kelas 3, itu RPP-nya harus segera beralih atau menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang baru. Yang penting pada saat ini panjenengan tidak usah gumunan, tidak usah kagetan, karena tiap saat yang namanya perubahan itu selalu saja terjadi. Saya kira tidak terlalu banyak yang ingin kami sampaikan, biar waktunya juga lebih efektif, biar nanti dilanjutkan Pak Trimo yang lebih fokus kepada AKM. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga Pak Trimo untuk memberi tambahan pengarahan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana bisa didengar teman-teman? Waalaikumsalam. Siap, Pak. Bisa ya? Siap, jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabi nasta'inu wa amuridini tuyawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Adi Cahyono selaku pengawas juga Korwas kita, yang saya hormati dan saya banggakan teman-temanku semuanya, baik dari pengurus maupun teman-teman guru yang tergabung dalam wadah KKG kelas 3. Bersyukur bahwasanya pada saat ini kita bersama-sama bisa bersua, berjumpa, bertatap muka, walaupun tatap muka kita laksanakan secara virtual, secara online, ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dan arti pertemuan yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan manfaat kita pada hari ini. Pertama, tentu saya ingin menyampaikan apresiasi, atensi yang luar biasa kepada teman-temanku semuanya yang tergabung dalam KKG Guru Kelas 3 yang telah berupaya berikhtiar ya bersama-sama dengan mengadakan Zoom untuk menyamakan persepsi
dan juga bersepakat bersama-sama untuk mengambil langkah keputusan apa yang terbaik yang bisa panjenengan semuanya lakukan untuk kebaikan dan kelancaran di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita semuanya. Ya, jadi ini sekali lagi saya angkat topi, apresiasi yang luar biasa. Semoga semangat teman-teman semuanya ya ini bisa terus ya ditingkatkan meskipun dalam situasi kondisi yang memang segalanya penuh keprihatinan ya, sehingga bisa dikatakan darurat begitu ya. Namun kita tidak pernah untuk melepaskan atau mengurangi tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga pada saat ini kita bertemu ya, bermuhajah ya, untuk istilahnya untuk bersama-sama tadi saya katakan sharing atau diskusi ya terkait dengan, kalau saya lihat di undangan itu terkait dengan bagaimana kesiapan perangkat pembelajaran kita gitu ya. Tadi Pak Korwas sudah sedikit menyinggung yang paling mendasar itu adalah karena ada perubahan dari 5 hari masuk sekolah menjadi 6 hari masuk sekolah, maka tentu saja secara teknis pembagian jadwal pelajaran yang tentu itu berdampak pada pembagian di dalam konten-konten kurikulum yang nanti akan terwujud di dalam perangkat pembelajaran jenengan, baik di dalam silabus ya, RPP maupun program-program tahunan dan semester ya, itu tentu dengan sendirinya akan mengalami perubahan atau penyesuaian ya. Mudah-mudahan penyesuaiannya ini tidak menyulitkan tapi akan memudahkan karena 6 hari masuk sekolah ini sebetulnya sesuai dengan perpres ya terkait dengan 6 hari kerja ya. Kalau kita lihat di pembagian PBBB itu dulu memang diasumsikan ada 6 PB sehingga 6 PB dari setiap hari yaitu hari pertama kemudian sampai Sabtu itu hari ke-6 menjadi PB 6 sehingga sebetulnya itu lebih pas, lebih mudah kita di dalam membagi. Saya secara khusus hanya menekankan begini karena tadi dipesankan oleh Pak Korwas terkait dengan AKM ya. Mungkin secara khusus untuk kelas 3 ini barangkali dalam tanda petik mungkin tidak terlalu terdampak dengan AKM ya, karena AKM dilaksanakan ya, asesmen kompetensi minimum itu dilaksanakan di kelas 5 ya. Ini pemahaman kita seperti itu. Jadi AKM ini sebetulnya adalah wujud dari asesmen nasional, di mana di dalam asesmen nasional itu ada AKM yang di dalamnya itu ada berisi literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya. Di dalam kita menghadapi AKM ini, teman-teman ya khususnya ya, itu tidak berarti bahwa ujung tombaknya itu bukan hanya ada di kelas 5 sebenarnya, bukan hanya di kelas 5 ya, tetapi sebenarnya semuanya tetap merupakan ujung tombak karena kalau kita perhatikan di dalam
level ya di dalam apa itu level AKM. Kalau kita lihat di dalam kisi-kisi atau kontennya AKM itu sebenarnya ada level 1 sampai dengan level 6. Level 1 itu untuk kelas 1 dan 2. Kemudian level 2 itu kelas 3 dan 4. Level 3 itu kelas 5 dan 6. Level 4 kelas 7, 8. Level 5 kelas 9, 10. Dan level 6-nya adalah kelas 11, 12. Jadi artinya apa? Artinya tetap berkesinambungan. Sehingga tentunya nanti kita berharap di semua tingkatan kelas itu harus menyisipkan juga hal-hal yang terkait dengan AKM. Ya, makanya nanti barangkali secara khusus nanti mungkin kalau berkenan teman-teman ya kelas 3 ya mungkin ingin lebih banyak untuk memahami terkait dengan apa itu AKM dan lain sebagainya, mungkin bisa dibuat forum khusus lagi gitu ya. Insya Allah saya siap ya. Tapi untuk hari ini mungkin saya tidak bisa mendampingi karena nanti jam 10 kebetulan akan ada acara, jadi mohon maaf kalau tidak mana nanti sebelum jam 10 saya mungkin undur diri. Yang pasti begini teman-teman ya. Jadi AKM itu sebetulnya tanggung jawab semua guru pada prinsipnya ya, bukan hanya di kelas 5. Ya kebetulan saja memang pelaksanaannya itu yang disampling itu untuk jenjang SD itu kelas 5, kemudian SMP itu kelas 8, kemudian SMA, SMK itu kelas 11 ya, jadi kelas tengahan. Ya sebenarnya yang namanya AKM ini itu bukan dimaksudkan untuk mengukur semata-mata kemampuan individu siswa, tapi itu nanti menjadi agregat atau akumulatif secara umum di satu sekolah, kemudian daerah ya kabupaten kota, yang mana nanti kesimpulan secara umum apakah nanti sekolah itu, apakah daerah itu perlu intervensi khusus, apakah perlu tindakan dasar, apakah kategori cakap, apakah kategori mahir kan gitu ya. Namun ini kita pahami bahwa asesmen nasional itu merupakan kebijakan pemerintah pusat yang merupakan salah satu dari evaluasi pendidikan. Kalau hasil belajar ya teman-teman ya, hasil belajar itu nanti pemerintah dengan kebijakan Merdeka Belajar itu berusaha mengembalikan sepenuhnya mutu, prestasi, kualitas hasil belajar itu dikembalikan kepada sekolah dan tentunya dalam hal ini adalah kepada guru sebagai pendidik. Dan pemerintah di sisi lain evaluasi pendidikannya itu adalah evaluasi terhadap sistem pendidikannya. Sehingga kalau nanti berdasarkan AKM itu, manakala hasilnya itu sudah baik, kategorinya sudah mahir, maka dianggap sistemnya sudah sesuai. Tapi kalau mungkin barangkali secara umum nanti hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka itu berarti sistem pendidikan kita yang mungkin kurang cocok atau kurang sesuai. Jadi ada ranahnya, di mana ranah sekolah, kemudian ranah pemerintah. Ranah sekolah dalam hal ini adalah menentukan hasil belajar siswa. Maka di sini menjadi tanggung jawab utama dari seorang guru sebagai supervisor, ya, sebagai fasilitator, ya, sebagai pendidik, ya, pengajar utamanya, itu dikembalikan ya sepenuhnya kepada guru. Cuma pemerintah nanti akan mengevaluasi terhadap sistem pendidikannya. Nah, kaitannya dengan perangkat pembelajaran dalam hal ini nanti RPP khususnya teman-teman ya. Karena AKM itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum kita ya, KTSP kita atau sekarang kita sebut KOSP,
ya. Kemarin sudah saya sampaikan melalui workshop kurikulum ya, dan secara khusus walaupun kita belum ada di antara kita di sekolah kota ini yang masuk sebagai sekolah penggerak, karena sekolah penggerak ini nanti yang sudah melaksanakan KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang tentunya nanti juga punya karakter yang berbeda. Namun kita berusaha untuk mengantisipasi, menjemput bola, sehingga kita kemarin sepakat beberapa hal yang bisa kita akomodir, yang bisa kita masukkan, ya kita sisipkan ke KTSP kita, maka kita usahakan untuk dimasukkan. Salah satunya adalah terkait dengan AKM. Maka di KTSP kita, kalau nggak salah di lampiran 13 atau 14 ya, itu kita sisipkan kisi-kisinya AKM. Tapi kisi-kisi di sini bukan dimaksudkan seperti kisi-kisi soal, tapi kisi-kisi AKM di sini berisi semacam apa ya? Tema atau pokok bahasan atau KD gitu, yang saya katakan tadi di level 1 itu untuk materi AKM-nya itu tentang apa saja. Berarti level 1 itu kelas 1 dan 2. Kemudian di level 2 itu materi AKM-nya, kontennya itu apa saja. Ini berarti untuk kelas 3 dan 4. Kemudian level 3, nah berarti kelas 5 itu berada di level 3 di materi AKM atau kisi-kisi AKM, yaitu kelas 5 dan 6. Ini sudah kita masukkan. Tolong bisa dilihat di kurikulumnya, mungkin ada beberapa yang sudah masuk, dilampirkan di bagian lampiran, tapi kemarin mungkin ada 1-2 yang belum masukkan itu. Lah, harapan kami begini, nanti tolong teman-teman di dalam RPP, di dalam RPP rencana pembelajaran teman-teman nanti juga tolong dimasukkan materi-materi yang terkait dengan AKM. Nah, materi AKM itu sekarang yang difokuskan itu apa? Hanya terbatas pada literasi membaca dan literasi numerasi. Ya. Tapi diingat bahwa literasi membaca dan numerasi itu bukan berarti sebagai suatu muatan mata pelajaran tersendiri, bukan. Ya. Tapi literasi ini bisa masuk ke semua muatan mata pelajaran, muatan mapel. Bisa masuk ke muatan mapel bahasa, matematika, ya mungkin juga IPA, ya IPS, PKN dan lain sebagainya. Jadi nanti tolong ya hal-hal yang terkait dengan AKM tentunya nanti yang mengacu kepada level 2, materi di level 2-nya AKM itu dimasukkan ke RPP. RPP kita sekarang kan RPP istilahnya yang disederhanakan, RPP 1 halaman yang hanya memuat 3 komponen dasar, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau KBM, ya langkah-langkah pembelajaran atau KBM-nya, dan penilaian atau assessment, kan gitu ya. Nah, kalau soal lampirannya monggo. Ya, soal lampirannya itu sebagai suplemen atau pelengkapnya. Maka tolong di dalam tujuan, kemudian di dalam KBM-nya, dan terutama di dalam assessment-nya, penilaiannya, itu nanti masukkan hal-hal materi yang terkait dengan AKM. Ya, mungkin mungkin dalam hal ini teman-teman masih belum bisa sepenuhnya mungkin memahami atau menerima atau nyambung, karena memang mungkin apa AKM itu, bagaimana bentuknya dan sebagainya, kan tadi saya katakan memang perlu waktu tersendiri untuk memahami itu, sehingga memang diperlukan forum khusus nanti ya, bagaimana
AKM itu, apakah AKM itu, dan seterusnya. Gitu. Yang jelas harapan dan saran dari kami, kita semuanya punya tanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan AKM khususnya di kota kita, di Kota Blitar. Maka seyogyanya semua guru, mulai guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu paham tentang AKM, sehingga otomatis nanti di dalam RPP-nya juga sudah memasukkan materi yang terkait dengan AKM. Oke. Mungkin secara umum ya, mungkin ini masih bersifat umum sekali ya, apa yang saya sampaikan ya, sehingga memang perlu pembahasan lebih khusus nanti terkait dengan AKM ya. Saya kira itu sementara untuk pengantar ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan dan masukannya dari Bapak Primo dan Bapak Adi selaku pengawas Kota Blitar. Semoga bisa menjadikan kita lebih baik dan bisa kita laksanakan dan memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi bersama yang akan diawali dan dibuka oleh Ketua KKG kita yaitu Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan saya persilahkan untuk mengawali dan membuka diskusi bersama pada pertemuan kali ini. Semoga dumateng Bapak Gunawan waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Adi Cahyono dan Pak Timo untuk pemberian arahan dan juga masukan-masukan kepada kelompok kerja kelas 3 ini. Terus mungkin mumpung ini ada Pak Adi sama Pak Trimo dari rekan-rekan peserta KKG kelas 3, ada yang perlu ditanyakan terkait tentang perangkat pembelajaran terutama yang harus segera kita siapkan. Pak Gunawan suaranya kurang keras. Halo? Cek. Oke, suaranya kurang keras. Cek. Sudah Pak. Saya ulangi lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi dan Pak Trimo sudah memberikan sedikit arahan, masukan, serta saran kepada kelompok kerja kelas 3. Mungkin dengan kesempatan ini teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait tentang persiapan atau yang mendesak ini adalah perangkat pembelajaran yang harus kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi pandemi dan 6 hari kerja. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan, monggo. Untuk terkait AKM memang betul yang disampaikan oleh Pak Trimo tadi, kita perlu pembahasan lebih dalam. Nanti akan kami carikan waktu yang tepat terkait pembahasan khusus untuk AKM. Ini mungkin teman-teman juga kita bicara tentang AKM itu juga banyak yang belum tahu singkatan AKM itu apa. Mas Arif itu termasuk AKM tapi nggak ngerti singkatannya. Jadi mungkin beberapa memang kita masih awam Pak tentang AKM dan nanti kita perlu waktu pembahasan khusus tentang AKM. Kami mohon nanti Pak Primo atau Pak Adi meluangkan sedikit waktu lah. Nanti kita akan menentukan waktunya kapan sesuai dengan longgarnya Pak Primo untuk pembahasan khusus AKM karena kelas 3 memang juga kami perlu tahu dan perlu paham juga tentang AKM. Siapa tahu nanti kita juga akan ditugaskan di kelas 5. Kita tahu teman-teman kita yang kelas 3 sudah banyak yang naik di kelas 5 untuk persiapan pelaksanaan AKM ini. Bukan berarti yang kelas 3 ini tidak mampu atau tidak siap. Kita semua siap. Kita yakin kita siap, tapi memang belum paham saja. Tuh.
Bagaimana mungkin dari teman-teman yang lain ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Adi atau Pak Trimo terkait tentang perangkat pembelajaran kita yang harus disesuaikan dengan 6 hari kerja itu, monggo. Oh ya, Pak, saya tanya ini Pak, tadi lupa pada Pak Trimo atau Pak Adi, untuk misalnya ini Pak, untuk pelaksanaan 4 kelas 3 besok, itu kita gunakan, kemarin kan setiap 4 kelas 3 itu kan pasti jawab singkat. Dan seandainya besok itu kita modifikasi untuk pilihan ganda semua dan kita lakukan secara daring, itu juga sebagai latihan jika nanti kelas 5 kan AKM-nya kan juga secara online untuk penilaiannya nanti. Itu apakah boleh, Pak? Tetapi soal-soal nanti juga kita sesuaikan dengan perkembangan dengan apa itu disesuaikan dengan KOSP yang dimana tadi disampaikan harus kita masukkan juga unsur-unsur AKM tentang numerik dan membaca literasi membaca tadi. Apakah boleh untuk soalnya besok 4 kita gunakan misal pilihan ganda semua, karena kan nanti AKM kan juga kita kelas 5 kan berbasis online. Itu dimulai dari kelas 3 untuk latihan apa boleh? Itu. Oke, terima kasih Mas Gunawan, langsung saya jawab. Soal boleh apa tidak, soal kelas 3 nanti pilihan ganda atau yang lain, karena masalah penilaian ini sudah betul-betul diserahkan kepada teman-teman guru, sehingga silakan Bapak Ibu guru kelas 3 cari kesepakatan saja. Kalau memang teman-teman semuanya sepakat pilihan ganda dan di-online-kan, monggo. Karena ini semua sudah menjadi kewenangan panjenengan semua. Sedangkan kami yang ada di Dinas Pendidikan hanya memantau saja dan pengarahan-pengarahan yang diperlukan. Tapi untuk kewenangan penilaian itu sudah diserahkan kepada Bapak Ibu guru. Sehingga silakan nanti bersepakat soal-soalnya, bentuknya, dan juga semua jenjang kelas 1 sampai dengan kelas 6 tentunya, itu soal-soalnya sudah harus mengarah ke soal-soal AKM, terutama yang 2 unsur tadi, yaitu yang literasi dan numerik, itu yang fokus pada situ, sehingga soal-soal yang penjenengan penilaian akhir tahun kan nanti itu juga mengarah kepada AKM. Saya kira itu Mas Gunawan dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Ati atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo ada yang perlu ditanyakan karena ini juga banyak yang tahu, banyak yang baru di kelas 3. Tidak usah malu-malu. Terkait perangkat pembelajaran mungkin. Mas Arif, Pak Anam, Bu Arin. Dan nanti kita akan membagikan di akhir nanti di grup itu membagikan buku pendamping berupa modul yang sudah kita susun kemarin di tahun 2020 oleh tim KKG. Itu bentuknya seperti LKS mungkin bisa membantu, tetapi karena itu masih yang lama, mungkin besok yang 2021 akan kita sesuaikan dengan KOSP dan kita masukkan unsur-unsur AKM di modul atau buku pendamping yang akan kita susun nanti. Terus untuk perangkat pembelajaran, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan membentuk tim dan dari masing-masing kecamatan untuk segera menyesuaikan kurikulum. Insya Allah datanya sudah ada, tinggal pengeditan dan perlu kita bahas secara bersama-sama. Nanti apa yang kurang akan kita edit. Dan nanti sebelum kita share, kita akan juga konsultasi kepada Pak Trimo dan Pak Adi terkait tentang perangkat pembelajaran sebelum kami share ke teman-teman apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, nanti akan kita revisi lagi sebagaimana mestinya. Terus apalagi terus untuk Pak, karena ini KKG kita mulai awal dan pengurusnya juga baru, nanti untuk kas akan kita mulai bulan ini ya teman-teman ya. Nanti untuk kasnya itu per bulan kemarin dengan pengurus kecamatan kita sepakati 10.000. Dan untuk apa itu kas, karena kita juga tidak pernah ketemu, nanti kita akan untuk pengurus kecamatan terutama itu mohon untuk setiap bulan melaporkan kas digunakan untuk apa atau tidak digunakan. Jadi teman-teman juga
tahu, kita juga terbuka masalah itu. Nanti jika itu terkumpul kan nanti seandainya ada kegiatan-kegiatan mendadak, jadi kita tidak bingung untuk sumber dananya. Selain kas nanti kita juga akan memikirkan dari sumber dana yang lain. Itu saja, karena tugas di sini yang berat di kecamatan itu bendahara, Pak. Jadi kalau ketua itu malah lebih enak. Kalau bendahara tugasnya lebih berat karena terkait dengan, karena kita paham situasi seperti ini terkait tentang keuangan itu sangat sensitif sekali. Saya mohon untuk pengurus juga sangat bijak dalam menggunakan dan melaporkan setiap bulan setiap sennya untuk kita gunakan jika digunakan. Kalau tidak, ya tetap kita laporkan tiap bulannya. Itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman pengurus yang lain ada masukan, monggo. Atau yang ada yang ditanyakan terkait tentang apa itu, tentang perangkat pembelajaran dan lain-lain, atau mungkin sudah paham semua, bisa saya kembalikan ke Mas Arief. Terima kasih Mas Arief. Terima kasih Pak Gunawan. Suaranya kok. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditanyakan atau kita petakan saja untuk diskusi pada pertemuan kali ini. Sebentar ya. Untuk di mana-mana ya Pak Arief. Pripun Bapak Ibu, atau gini kita apa yang dikatakan maaf sebentar, saya mohon izin dulu ya, ini sudah ada yang nunggu, saya ada keperluan ya, mohon maaf. Siap Pak Trimo, terima kasih Pak Trimo atas arahannya dan masukannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan untuk diskusi pada pertemuan kali ini terkait AKM ataupun RPP nanti bagaimana, atau kita bentuk halo enak Pak ya Pak, terdengar Pak suaranya, lanjut Pak, lanjut. Oh ya, pripun niki Mas Gunawan atau Bu Arin, bagaimana ini? Saya di sini tugasnya hanya memandu Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada, bisa ditanyakan nanti melalui WA, nanti yang akan kita rekap dan kita sampaikan ke Pak Adi, nanti untuk jawaban. Mungkin teman-teman belum menemukan suatu masalah atau mungkin malu, tidak apa-apa. Bisa nanti direkap aja untuk pertanyaannya di chat, tidak apa-apa Pak Sarif. Oh, ngaten. Kalau gitu pertemuan kali ini apakah sudah ditutup gitu nopo pripun Mas Gun, atau dilanjut? Kalau nggak ada yang tanya, ya mungkin bisa kita akhiri, nanti kita lanjut melalui grup WA. Kalau ada pertanyaan terkait tentang semua ini kita rekap dulu, nanti kita konsultasikan kepada Pak Ati atau Pak Trimo gitu Pak. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Pak Adi, nyuwun ngapunten, acara pada hari ini kita tutup teman-teman nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas keikutsertaannya pada kegiatan KKG pada hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup atau garis miring doa supaya acara atau kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Maka di sini yang bertugas untuk menutup dan doa Bapak Aryadi, ada enggak Bapak Aryadi? Ada.
Nggih, Pak Aryadi monggo dipun dungani Pak Aryadi kersane barokah, monggo Pak Aryadi. Fotone kok mboten ketawis Pak Aryadi. Lah dalah. Kula katwau jen ngentos jenengan lho. Monggo Pak Aryadi, wekdal ugi sasono kasumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Anda yabin ammahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil wajhikal karimi wa altimi sultanik. Allahumma bi'a'adham wa bi jai sayyidina Muhammadin wa bi barakati hadda zaman wa awanihi wa sayri laka ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum baligni ta'an wa jalbi takdiran baliko wa innaka ala kulli shay'in qadir wa bil jawadi jadir. Allahumma birli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana tulana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tan'allu bira'uqadu wa tanfarju birqurabu wa yuqadda biya wa izu wa tunalu biraqaibu wa kusnul qawatim wa istasqal qamam biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Allahumma arinal haqqa warzuqna tinnaba'a wa arinal batila warzuqna tinnaba'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga kegiatan pada hari ini bisa mendapatkan manfaat dan berkah bagi kita semua. Mungkin dari saya selaku pembawa acara mulai awal hingga akhir, apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan-kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, nggih Bapak Ibu. Mungkin dari saya akhiri, cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.